Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Silvina Cindy dengan akhiran NIM 23210101116. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai konflik dan pendidikan Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai arti dari konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu confligo. Kon berarti bersama dan fligo berarti pemogokan atau benturan. Dalam bahasa Inggris, konflik diartikan sebagai perselisihan, pertentangan, atau perlawanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Dalam bahasa Yunani, yakni konfiger, artinya saling berbenturan, termasuk ketidaksesuaian, perlawanan, dan interaksi antagonistik. Yang selanjutnya adalah tingkatan konflik. Nah, di sini tingkatan konflik ada 6. Yang pertama itu konflik interpersonal, yaitu konflik internal individu saat menghadapi pilihan yang bertentangan. Contoh, dilema antara tugas akademik dan kegiatan pribadi. Yang kedua yaitu konflik interpersonal, terjadi antara individu akibat perbedaan pendapat, tujuan, atau tindakan. Contoh, ketidaksepakatan antara guru tentang pemilihan mata pelajaran unggulan. Kemudian yang ketiga itu ada konflik intragrup, terjadi di dalam satu kelompok karena perbedaan latar belakang atau emosi. Contoh, diskusi dalam MGMP yang menghasilkan kesimpulan berbeda. Kemudian konflik intergrup, terjadi antara kelompok karena perbedaan tujuan, persepsi, atau kepentingan. Contoh, guru seni terganggu oleh guru matematika saat melatih siswa menyanyi keras. Kemudian yang kelima itu ada konflik intraorganisasi. Nah, di sini konflik antar bagian dalam satu organisasi. Contohnya, bidang kurikulum berselisih dengan bidang kesiswaan. Kemudian yang terakhir ialah konflik interorganisasi. Konflik antar organisasi akibat ketergantungan atau perbedaan kepentingan. Contohnya, konflik antara sekolah dengan organisasi masyarakat terkait kebijakan tertentu. Yang selanjutnya ialah lembaga pendidikan. Nah, lembaga sendiri memiliki arti yaitu wadah yang bertujuan mendidik individu sesuai nilai Islam, membentuk generasi beriman dan berakhlak mulia. Di sini terdapat 3 jenis lembaga. Yang pertama itu keluarga, yaitu pendidikan awal bagi anak dalam lingkungan rumah tangga. Kemudian yang kedua itu sekolah, tempat pendidikan formal yang mengembangkan pengetahuan dan karakter siswa. Yang ketiga yakni masyarakat, pendidikan informal dari lingkungan sekitar seperti adat dan nilai budaya. Kemudian model pengelolaan konflik. Nah, model pengelolaan konflik ini di sini ada 9, yakni yang pertama model kolaboratif, yaitu menyelesaikan konflik melalui diskusi dan negosiasi bersama. Tujuannya yakni untuk menjadi solusi yang memuaskan semua pihak. Yang kedua model mediasi, yaitu pihak ketiga netral membantu menyelesaikan konflik. Contohnya mediator menyelesaikan konflik antara siswa yang berselisih. Kemudian yang ketiga model transformasional. Nah, model ini menggunakan konflik untuk memperkuat tujuan lembaga. Contohnya, kepala sekolah memotivasi guru agar fokus pada tujuan pendidikan. Kemudian yang keempat yakni tabayun, memastikan kebenaran informasi sebelum bertindak. Contohnya, kepala sekolah mengecek fakta sebelum memutuskan masalah siswa. Kemudian yang kelima itu ada musyawarah, yaitu diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan. Contohnya, guru dan orang tua berdiskusi tentang pengaturan jam belajar siswa. Nah, yang keenam ini ada negosiasi. Nah, negosiasi ini mediator memediasi pihak yang berselisih hingga tercapai kesepakatan. Contohnya, kepala sekolah menengahi guru yang berselisih terkait jadwal mengajar. Kemudian yang kedelapan itu ada islah, penyelesaian damai tanpa permusuhan. Contohnya, guru mendamaikan siswa yang berkonflik secara kekeluargaan. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir itu ada kembali pada tujuan,
yakni mengacu pada visi, misi, dan tujuan lembaga dalam menyelesaikan konflik. Contohnya, semua pihak memprioritaskan kepentingan sekolah dalam musyawarah. Selanjutnya ada peran strategis lembaga pendidikan Islam, yakni tugas utamanya untuk memberikan pendidikan berlandaskan nilai-nilai Islam, mencetak generasi cerdas, berakhlak mulia, dan bertakwa. Masuk pada pembagian kedua, yakni konsep dan teori konflik. Nah, di sini terdapat pengertian konflik, yaitu definisi konflik sendiri itu yakni kondisi di mana kedua pihak tidak dapat mencapai tujuan mereka secara bersamaan. Dan perbedaan dalam tujuan, metode atau persepsi menjadi penyebab utama konflik. Unsur-unsur konflik itu yang pertama ada percekcokan dan ketidakkesepakatan. Yang kedua melibatkan individu, kelompok, atau organisasi. Yang ketiga adanya objek sebagai sasaran konflik. Dan selanjutnya ada pandangan terhadap konflik. Nah, di sini terdapat 3 pandangan konflik. Yang pertama pandangan tradisional, yakni konflik dianggap negatif dan harus dicegah. Yang kedua pandangan behavioral, yaitu konflik adalah wajar dan dapat menguntungkan jika dikelola dengan baik. Yang ketiga pandangan interaksionis, yakni konflik dianggap perlu diciptakan untuk mendorong inovasi dan introspeksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori konflik. Teori yang pertama yaitu teori alami, yaitu konflik adalah bagian dari dinamika sosial. Yang kedua, psikologi sosial, dorongan fisik berkonflik dengan norma. Yang ketiga, Marxisme, konflik terjadi karena kepemilikan harta benda. Kemudian teori relasi sosial, yakni ketidakpercayaan antar kelompok. Dan teori negosiasi prinsip, perbedaan pandangan menyebabkan konflik. Kemudian teori identitas, ancaman terhadap identitas individu atau kelompok. Kemudian teori kesalahpahaman budaya, perbedaan cara komunikasi antar budaya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis konflik. Nah, di sini ada sosiologi, yaitu konflik dalam keluarga, masyarakat, atau antar bangsa. Kemudian psikologi, konflik batin dalam diri individu. Kemudian ilmu politik, konflik untuk mempertahankan kekuasaan. Ilmu komunikasi atau konflik dalam proses komunikasi dan media. Kemudian hubungan internasional atau konflik antar negara karena perbedaan ideologi dan kepentingan. Yang selanjutnya ada sumber konflik. Yang pertama, perbedaan fungsi organisasi. Nah, di sini pertentangan antara individu atau kelompok, tekanan eksternal. Kemudian menurut Mulyasa ada perbedaan pendapat, salah paham, dan kepekaan berlebihan. Kemudian menurut Hafiduddin dan Tanjung, perbedaan latar belakang keluarga, pendidikan, dan kebiasaan, kesenjangan kompensasi. Menurut Siregar itu ada ketimpangan akses sumber daya, konflik nilai, adat, dan agama. Untuk selanjutnya yaitu faktor penyebab konflik. Yang pertama itu ada ekonomi, ketimpangan akses sarana hidup. Kemudian sosial, perjuangan eksistensi diri. Kemudian politik, ketidakadilan kekuasaan. Psikologi, dorongan berkuasa atas orang lain. Kemudian norma moral, ketidaksesuaian norma dengan perubahan sosial. Selanjutnya ada tahapan konflik. Nah, di sini ada konflik laten, potensial akibat perbedaan individu atau organisasi. Kemudian yang kedua ada konflik terasa, perbedaan persepsi mulai terlihat. Kemudian konflik manifest, yaitu aksi saling bertentangan. Kemudian konflik terbuka, benturan agresi secara langsung. Kemudian pasca konflik, penyelesaian konflik melalui manajemen yang tepat. Masuk pada poin C, yakni menyikapi konflik sosial dalam pendidikan Islam. Nah, di sini menyikapi konflik sosial dalam pendidikan Islam itu yang pertama ada pendidikan Islam berperan penting dalam mengatasi persoalan masyarakat. Yang kedua, tantangan utamanya yaitu memudarkan kedamaian sosial, konflik sosial dan kekerasan. Kemudian pendidikan Islam harus mendorong toleransi dan persaudaraan berbasis nilai-nilai agama.
Selanjutnya adalah kontribusi pendidikan Islam terhadap konflik sosial. Yang pertama itu agama dan budaya mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Kemudian Islam mengajarkan persaudaraan dan kesamaan sebagai ciptaan Tuhan. Kemudian tantangan mempertahankan nilai agama sambil menghormati tradisi lain. Kemudian jenis konflik dalam lembaga pendidikan. Yang pertama itu ada konflik hierarki, yaitu antara pimpinan dan karyawan. Kemudian yang kedua konflik fungsional, antara organisasi dengan fungsi berbeda. Kemudian yang ketiga konflik lini staf, atau antara pejabat dan lini staf, pejabat lini dan staf. Dan keempat itu konflik formal informal, ketidakseimbangan antara aturan formal dan informal. Selanjutnya adalah pendekatan penyelesaian konflik. Nah, yang pertama itu ada integrating, tukar informasi untuk mencari solusi bersama. Kemudian obliging, membantu dan bekerja sama. Kemudian dominating, keputusan sepihak untuk situasi mendesak. Avoiding, menghindari konflik sepele atau usang. Compromising, negosiasi untuk solusi tengah. Kemudian collaborating, yakni mencari solusi inovatif yang memuaskan semua pihak. Accommodating, mengutamakan kepentingan pihak lain. Kesimpulan dari pembahasan di atas yakni pendidikan Islam berperan penting dalam menyelesaikan konflik sosial dengan menanamkan toleransi, menghargai keberagaman, dan menggunakan pendekatan yang sesuai seperti integrasi dan kolaborasi untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Jadi sekarang kita sudah selesai membahas tentang konflik dan pendidikan Islam. Semoga video ini bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.